pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu kita masuk bab ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu kita masuk bab 4, pemimpin besar dan ilmuwan dinasti Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi umpama disebut kata Daulah Ayyubiyah yang terlintas di pikiran sampean apa? Ya? Kerajaan Ayyubiyah. Jadi Ayyubiyah ya, dinasti Ayyubiyah itu dinasti yang ada di Mesir. Jadi dahulu dinasti Ayyubiyah itu yang berhasil menaklukkan Palestina. Nah, itu luar biasa di Palestina, yang namanya Palestina kan. Jadi Palestina dulu dikuasai oleh tentara salib. Tentara salib orang-orang Kristen. Jadi dulu Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa membebaskan, ya, jadi kebebasan dari orang Islam. Jadi sekarang pun demikian, Palestina sekarang dikuasai oleh Yahudi. Jadi siapa yang akan membebaskan nanti Palestina? Saya. Kelompok 4 mau presentasi soal nomor 4. Apa teladan yang kamu tangkap dari kehidupan dan kepemimpinan para penguasa Daulah Ayyubiyah? Ayo dimulai. Teladan utama yang dapat kita tangkap dari kehidupan dan kepemimpinan para penguasa Daulah Ayyubiyah, yang utama Salahuddin Al-Ayyubi. Ayo laki-laki suaranya kasih kencang lagi. Tantangan besar seperti perjuangan merebut kembali Yerusalem dan pasukan Khalid, kepemimpinan yang adil dan bijak mampu menaklukkan aspek kepemimpinan. Sudah. Tawarkan yang lain, sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada ya? Oh, ada dari santri ini. Nah, pertanyaan. Mengapa kita harus meneladani semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah? Pertanyaan dari kelompok 2.
meneladani. Mengapa kita harus meneladani? Jadi Daulah Ayyubiyah itu kan luar biasa sekali ya, mulai dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dia itu pemimpin yang luar biasa, bukan hanya jago berperang, dia adil terhadap rakyatnya. Nah, makanya kita membutuhkan sosok pemimpin yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kepemimpinan itu sudah tidak ada, maksudnya ya butuhkan kita ini yang masih pelajar dan jangan pesimis, jadi harus semangat. Bagaimana siapa tahu kepemimpinan nanti jatuh mudah-mudah kalian. Jadi teladan-teladan kayak Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa menjadi contoh yang bisa kita terapkan. Nah, gimana? Kelompok 2 ya. Nah, terus selanjutnya dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 ya. Nah, yang lain siapkan pertanyaan juga. Nah, kelompok 3 siapa yang presentasi? Yasid. Ya, luar biasa Yasid. Jadi pertanyaan nomor 3, bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kejayaan peradaban Islam sampai kepada puncaknya? Jadi kelompok 3 ya. Ayo, Mas Yazid. Bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kejayaan peradaban Islam sampai kepada puncaknya? Para pemimpin Islam berperan sangat penting dalam membangun kejayaan peradaban Islam hingga mencapai puncaknya dengan cara berikut: kepemimpinan yang visioner dan strategis. Para khalifah dan pemimpin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi memiliki visi jelas untuk memperkuat kejayaan Islam sekaligus membangun masyarakat yang adil dan beradab, ekspansi wilayah dan stabilitas politik. Pada masa reformasi kekuasaan Islam meluas tidak ke Persia, yang Mesir dan Afrika Utara, yang membuka jalan bagi kemajuan politik dan ekonomi. Kepemimpinan yang kuat menjaga stabilitas dan persatuan umat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan pikiran khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun mendukung perkembangan ilmu pengetahuan ini dan kebudayaan yang menjadikan pusat peradaban Islam seperti pusat ilmuwan dunia, pemberdayaan sosial dan keagamaan. Pemimpin Islam menegakkan hukum Islam, membangun pendidikan, rumah sakit dan masjid, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Keteladanan dan pemimpinan moral kepemimpinan seperti Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan sikap adil, berani dan rendah hati yang menjadi inspirasi persatuan dan motivasi dua umat Islam dalam menghadapi tantangan. Dengan kombinasi kepemimpinan yang kuat, izin membangun mengembangkan ilmu dan keteladanan moral, para pemimpin Islam berhasil membawa peradaban Islam ke masa keemasan yang berpengaruh luas bagi dunia. Gimana? Yang lain suruh bertanya enggak? Kelompok lain suruh bertanya enggak? Hah? Tawarkan tuh, kalau enggak tawarkan kelompok lain juga yang bertanya.
Ya, tepuk tangan semuanya jadi salah satu. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mewakili presentasi bagaimana sifat-sifat kepemimpinan para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Yang lain dengarkan ya. Para pemimpin Daulah Ayyubiyah khususnya Salahuddin Al-Ayyubi memiliki sifat-sifat kepemimpinan dan menonjol sebagai berikut. Pertama, adil dan bijaksana. Kedua, berani dan tabah. Ketiga, rendah hati dan sederhana. Keempat, murah hati dan penuh belas kasihan. Kelima, taat beragama dan prinsip moral tinggi. 6, cerdas dan strategis. 7, mampu mempersatukan dan membangun solidaritas. 8, jujur dan amanah. Ada yang mau bertanya? Enggak. 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 Nah, selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Yang nomor 5 tadi siapa? Oh, iya. Lainnya dengarkan. Dengarkan terus ada daftar pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya tanyakan di Yazid sekarang. Ini adik. Kayak Yazid ini secara pemimpin masa depan. Siapa pemimpin besar Islam? Yazid itu pemimpin daulah apa? Yazid. Siapa itu Yazid ya? Sahabat Nabi ya Yazid. Ada sahabat Nabi namanya Yazid. Pemimpin yang hebat ya. Jadi ada 2 subhasan dalam bab 4 ini. Jadi pemimpin besar ada dan ilmuwan pada dinasti Ayyubiyah. Jadi yang terkenal itu ada 9 khalifah dalam Daulah Ayyubiyah dan Ayyubiyah. Jadi kesimpulannya, kenapa kita ada ini, kita penting belajar dinasti Ayyubiyah. Jadi kita sebagai manusia harus belajar. Jadi dalam sejarah itu kita ambil positifnya, kita ambil gagalnya. Jadi peradaban Islam itu dulu kenapa bisa gagal, kenapa bisa besar. Itu mudah-mudahan generasi kita dan kedepannya itu bisa ngambil pelajaran. Jangan sampai kita melakukan apa yang dulu orang-orang lakukan sampai mereka gagal. Jadi mudah-mudahan kita sukses semua nantinya. Sukses semua harus. Jadi itu nanti belajar sejarah supaya kita tahu bahwa umat Islam itu umat yang besar, pernah memimpin dunia. Sekarang kan umat Islam lagi dimain-mainkan. Kan tidak ada takutnya orang-orang tua. Jadi kita butuh sosok-sosok kayak Salahuddin
yang kita pelajari, apa yang